siapakah diri Anda? Apakah Anda mengenal siapa diri Anda? Kalau Anda merasa bingung dan merasa tidak menentu tentang keberadaan diri Anda sekarang ini, maka firman Tuhan dapat menjawab. Di dalam buku Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14 ditegaskan. Dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah ungkapan daripada penulis Mazmur. Kalau ini untuk Anda, maka kata-kata itu adalah sebagai berikut. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangmu, menenun kamu dalam kandungan ibumu. Saudara, Anda bukanlah satu tokoh yang ada lahir dengan begitu saja. Bukanlah tokoh yang tidak diharapkan, unaccepted, unplanned. Anda ditenun oleh tangan Tuhan di dalam kandungan ibu Anda. Siapapun ibu Anda, apakah dia tokoh hebat, apakah dia seorang berpendidikan atau tidak berpendidikan, Tuhan turun tangan langsung untuk membuat Anda berada, untuk membuat Anda eksis. Dan kemudian firman Tuhan ini menegaskan juga, kamu harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianmu, keberadaan kamu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat untuk kamu. Dan jiwa kamu harusnya benar-benar menyadarinya. Saudara, para tokoh evolusi mengatakan bahwa kita adalah tubuh kita terjadi, tercipta, terwujud. Mereka tidak katakan pencipta, mereka katakan terwujud secara pur, secara buruk. Tidak baik tubuh kita ini, tidak sempurna. Well, benar mungkin karena kita hidup dalam keadaan berdosa. Tetapi ada begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa tubuh kita ini luar biasa. Tubuh Anda luar biasa. Contohnya mata kita ini. Mata kita dalam faktanya adalah setiap 5 detik kita menutup mata. Kita berkedip. Setiap 5 detik. Tetapi kenapa kita tidak merasa gelap? Oleh karena mata ini bekerja sama dengan otak, sehingga otak menyimpan setiap apa yang Anda sudah lihat, sehingga dalam waktu 5 detik, ketika detik kelima Anda tertutup mata, berkedip, Anda tidak lupa, Anda tetap bisa melihat dan berketerusan. Seluruh tubuh bekerja sama. Contohnya lagi adalah, yang sangat sederhana adalah air susu ibu. Bagaimana air susu ibu diberikan untuk anak bayi? Saudara tahu, manusia mencoba membuat susu-susu formula yang terbaik untuk diberikan kepada bayi-bayi. Tetapi manusia tidak pernah bisa mengalahkan susu ibu. ASI tidak bisa. Air susu formula itu selalu kalah. Yang terbaik adalah air susu ibu. Kenapa? Karena Tuhan merancangnya secara luar biasa untuk air susu ibu menjadi makanan sumber daripada bayi. Dan begitu banyak lagi bagaimana jantung Anda bisa bekerja terus-menerus, paru-paru Anda dan seluruh tubuh Anda. Saudara, keberadaan Anda bukanlah satu kebetulan. Anda dijadikan khusus dan karena kamu hanya satu. Dan Tuhan mau merancang menjadikan Anda sebagai alatnya di dunia ini untuk menjadi kemuliaan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Setiap orang dari dalam kandungan, bahkan jauh sebelum terbentuk dalam kandungan ibu kita, sudah ada yang merancang. Dan kalau hidup kita ini disesuaikan dengan rancangan Tuhan, dengan terarah kepada pencipta kita, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang penuh arti.
Shalom, selamat malam dan selamat Sabat buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dan sehat-sehat karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Baiklah, untuk memulai acara Vesper kita, mari kita sama-sama buka lagu Sion edisi lengkap nomor 504 dengan judul Tiada Sahabat Seperti Yesus. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami di sini datang kepadamu untuk memulaikan acara Vesper kami. Berkati acara Vesper ini Tuhan dari awal hingga akhir. Berkati Pak Pendeta yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Berkati supaya apapun yang dia katakan supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Rizky Talean dengan judul Salib di Golgota. Pada satu salib di bukit Golgota, jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku.
pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan kelak memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan kelak memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Telah ku tukar dengan mahkota. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Kasman Ginting. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita begitu baik, yang memberkati dan menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita semua. Kesempatan ini kita akan gunakan untuk kembali melihat
apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara yang sudah berada dan sedang siap untuk menyaksikan program ini, saudara akan mendapatkan berkat Tuhan, saudara akan dikuatkan, dan saudara boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menciptakan alam semesta, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan akan tertanam dan bertumbuh bagaikan di tanah yang subur di hati kami semua. Dengan demikian, Bapa dalam surga ada sukacita, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kalau ada saat ini saudara kami yang sedang terganggu kesehatan, tapi dia sangat rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, jamah tubuhnya Bapa di surga, berikan dia kekuatan sehingga boleh mengikutinya dan menikmati berkat Tuhan. Berkat kesembuhan juga menjadi bagian mereka. Dipermuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di kesempatan ini saya mau bertanya dan tidak perlu mendapatkan jawaban dari saudara-saudara, cukup di dalam hati. Yang pertama, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang tidak mengalami masalah. Benar atau salah? Saudara boleh jawab dalam hati masing-masing. Lalu yang kedua, menjadi orang Kristen, saya akan menjadi orang yang kaya, putus dari kemiskinan. Dan yang ketiga, menjadi orang Kristen, saya menjadi orang yang tidak terganggu oleh penyakit. Apakah benar demikian? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dasar iman kita dan pelajaran firman Tuhan yang saya pegang ini, yang menjadi dasar kita, tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan, paling tidak nanti ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh orang muda yang diberi nama Yusuf. Yusuf adalah orang baik, tapi ketika dia menjalani hidupnya, ada beberapa gelombang kehidupan yang dia harus jatuh ke tempat yang paling bawah. Lalu ada juga di sana, kalau kita melihat antara Saul dan Daud. Saul memang diangkat juga oleh Tuhan, Daud juga diangkat oleh Tuhan, tapi saudara-saudara, mana yang lebih banyak di sana? Mana yang lebih bagus kehidupan mereka? Daud yang dipilih untuk menggantikan Saul, dia harus membutuhkan waktu sekian lama untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan baginya menjadi raja. Namun saudara-saudara, Daud harus mengalami banyak hal yang tidak seharusnya dialami kalau menurut pemikiran kita saat ini. Tapi itu terjadi bagi Daud. Walaupun Daud itu adalah pilihan yang diangkat oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mengingat apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah diceritakan di dalam Alkitab ini, yang menurut firman Tuhan, apa yang sudah ditulis di dalam firman ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di saat sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, saya akan coba mengingatkan kepada saudara-saudara, boleh baca di Alkitab saudara di rumah, Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Perkataan firman Tuhan di sana mengatakan, sebagai pengikut Tuhan itu, walaupun diawali dengan perkataan marilah kepadaku, ayat 28. Tapi di ayat yang ke-29, firman Tuhan mengingatkan, pikullah kuk. Nah, jadi sebagai umat Tuhan, ada kuk, ada salib yang kita harus pikul. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali sedikit dengan apa yang terjadi di saat ini, di waktu kita saat ini. Mungkin
saudara dan saya sudah merasakan harus tinggal di dalam rumah, tidak berbakti bersama-sama di dalam gereja seperti biasanya, dan itu adalah arahan dari pemerintah karena ada satu hal yang mengharuskan kita melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terkadang kita sangat bangga mengatakan, misalnya, kalau ada satu bencana alam lalu diperiksa di sana, ada berapa orang Kristen yang menjadi korban? Oh, kalau tidak ada, lalu kita katakan puji Tuhan. Nah, lalu seolah-olah kalau ada yang menjadi korban dalam bencana itu, lalu kita katakan, wah, dia mungkin kurang iman. Terlalu mudah, saudara-saudara, kita mengatakan hal yang sama. Apakah kalau ada orang yang terkena serangan malaria, lalu kita katakan dia kurang iman? Tidak ada hubungannya sebetulnya, saudara-saudara, kalau hal-hal seperti itu. Tapi kalau mungkin penyakit yang lain, bisa jadi ada karena bagian kita. Oleh karena itu, satu ayat dari firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita sehubungan dengan apa yang sering kita hadapi, yang kita alami dalam hidup kita. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-17 mengingatkan kita sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Ini sehubungan dengan sakit penyakit. Mazmur pasal 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh kelakuan mereka yang berdosa. Apa kelakuan itu? Misalnya sudah dikasih tahu makan makanan yang seperti ini, lalu kita tidak makan. Sudah disuruh bekerjanya sekian jam, istirahat sekian jam, kita tidak menurut. Nah, ini adalah disebut dengan ada orang-orang mengalami penyakit karena apa? Karena kelakuan yang berdosa, kelakuan yang melanggar namanya. Nah, Tuhan tidak mengharapkan itu terjadi dalam diri kita. Tapi kalaupun harus ada yang menderita sakit, kalau penyakit-penyakit seperti itu, yang seperti sekarang ini, penyakit itu tidak mengenal, sedangkan status ekonomi tidak dikenal, pekerjaan tidak dikenal. Bayangkan saudara-saudara, seorang dokter saja bisa diserang, apalagi kalau itu seorang rakyat ataupun manusia biasa umum yang tidak memiliki latar belakang seperti seorang dokter ataupun seorang ahli di bidang kesehatan. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, dia sakit karena dia kurang iman. Itu adalah pemikiran yang keliru. Itu yang kita akan coba gali dan kita luruskan di kesempatan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tapi sehubungan dengan apa yang disebut dengan corona, virus, yang menurut kisah bersumber dari Wuhan. Lalu ada satu sumber berita yang saya baca yang mengatakan bahwa orang yang terkena virus ini adalah tidak ada dari antara mereka yang terkena itu, tidak ada orang yang vegetarian. Nah, itu sumber mereka. Ya, benar atau tidak itu bukan urusan, tapi artinya dari satu sisi itu baik. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak bisa kita katakan tidak ada orang Kristen yang kena di situ. Itu nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita berulang kali. Bahkan Yesus sendiri pun, ketika dia berada di dunia ini, ada penderitaan yang dia harus alami. Dia berdoa. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-26, maka kita akan menemukan di sana apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia harus menghadapi sakit penyakit yang di kesempatan itu menurut dia secara manusiawinya juga terlalu berat. Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Demikian, ini doa di Taman Getsemani ini. Ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Dia juga melihat secara manusiawi cawan itu, penderitaan itu berat. Tapi
yang dikatakan adalah, kalau ini tidak bisa berlalu tanpa aku meminumnya, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan inilah yang menjadi judul renungan kita di kesempatan ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mengapa saudara-saudara? Karena inilah yang dikatakan melalui Matius pasal 11 ayat 29 tadi, pikullah kuk yang kupasang. Kita coba lihat dengan lebih jelas apa yang dikatakan sehubungan dengan kuk yang disampaikan di ayat ini tadi. Matius pasal 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini dia saudara-saudara. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan tidak perlu bersungut-sungut. Kalau ini adalah kehendak-Mu, sakit dan bahkan meninggal sekalipun bukan sesuatu yang berat seharusnya. Karena sebagai umat Tuhan ada satu janji yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 11, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nah, jadi kalaupun harus mengalami kematian yang paling susah, kalau itu adalah kehendak Tuhan, biarlah itu jadi. Tapi kita punya kepercayaan, keyakinan bahwa ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Yang penting saudara-saudara adalah begini, kita hidup di dalam Tuhan, ya, kita hidup dalam Tuhan, dan kalaupun harus mati, pastikan mati juga di dalam Tuhan. Ya, pastikan seperti itu. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berikutnya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, ikutlah menderita bersama dengan Yesus. Sebagai prajurit-prajuritnya, ikutlah menderita bersama dengan Yesus. Jadi jangan pikir kalau saya ikut Tuhan tidak ada penderitaan. Bukan demikian, saudara-saudara. Ya, bukan demikian. Kita bisa saja mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu bagi orang lain itu berat. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukankah firman-Nya melalui buku Filipi mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kenapa harus takut? Ya, ini dia, kenapa harus takut? Kalau itu adalah kehendak Tuhan, jalanlah. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, terima dengan ucapan syukur. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui itu adalah kehendak Tuhan? Saudara-saudara, ada yang nanti saya akan bacakan ayat yang berikut. Tapi sebelum sampai ke sana, dalam 2 Timotius ada 2 kali dikatakan oleh firman Tuhan kepada Timotius dan kepada umatnya, kepada saudara dan saya hingga saat ini. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 3, hal yang sama diingatkan saudara-saudara. Mari kita buka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, penderitaannya penderitaan apa itu? Bukan penderitaan karena saya salah menggunakan jam kesehatan saya, bukan karena saya salah menggunakan waktu-waktu bagi tubuh saya, tapi itu adalah karena Kristus. Nah, kalau Kristus ingin izinkan itu terjadi, bawa saja, terima saja. Jangan bersungut-sungut. Terima saja itu dengan lapang dada. Lalu kenapa kita harus menerima itu? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa. Perkataan firman Tuhan yang lain, aku bersama-sama dengan kamu. Tuhan tidak katakan, aku akan memantau engkau dari jauh. Tidak. Tapi aku bersama-sama dengan kamu. Dalam buku Yesaya mengingatkan, aku memegang tanganmu dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Jadi jangan takut. Makanya sebagai umat-umat Tuhan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena inilah yang harus kita jalani dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita, saudara-saudara.
Saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Demikian juga oleh umat-umat Tuhan. Di bagian awal tadi saya sudah cerita sedikit sehubungan dengan Yusuf. Apa yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai orang yang dikasihi oleh orang tua dan dipilih oleh Tuhan, dia harus mengalami hal yang paling buruk dalam hidupnya, menjadi seorang hamba. Lalu saudara-saudara, yang saya mau cerita sekarang adalah hal yang sudah sering juga kita dengar, apa yang dialami oleh Naomi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Naomi adalah orang yang setia bersama dengan suaminya dan 2 anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi di waktu itu, ini ada berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam buku Amsal. Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia lari. Nah, inilah yang terjadi dengan keluarga Naomi ini. Dia melihat ini terjadi kelaparan, bahaya ini. Jadi kita harus cari alasan, cari jalan untuk bisa mempertahankan hidup. Nah, jadi mereka pergi ke tanah Moab. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan tidak selamanya rencana manusia itu yang terbaik. Karena ada juga perkataan yang dinyatakan dalam buku Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, inilah yang kira-kira terjadi bagi keluarga mereka ini. Ya, dia pergi merantau ke negeri lain karena terjadi bencana kelaparan di negaranya. Tapi ternyata itu bukan jalan keluar yang baik. Ya, bukan jalan keluar yang baik. Karena ketika dia masuk ke negeri lain, merantau di sana, bukan malah menyenangkan, tapi menambah penderitaan. Suaminya meninggal, 2 anaknya juga meninggal. Tinggallah dia sendiri di sana. Namun apa yang terjadi? Kebetulan kedua anaknya ini sudah menikah, lalu dia hidup bersama-sama dengan mertuanya, lalu sebagai ibu mertua, Naomi melakukan tugasnya dengan baik. Nah, jadi sekarang ini tantangan bagi semua pendengar dari Hope Channel yang menjadi ibu mertua. Perhatikan ini, apa yang sudah dilakukan dengan menantu. Karena biasanya antara menantu dengan ibu mertua ini agak susah. Ya, bukan tidak mungkin, tapi agak susah untuk klop. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Naomi, seorang mertua, ibu mertua dengan anak menantunya, menunjukkan satu hal yang baik. Sehingga menantunya katakan, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Wah, luar biasa. Lalu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan menggunakan banyak cara untuk memberikan pertolongan kepada umatnya yang dikasihinya ini. Itulah Naomi bersama dengan Ruth. Dia menggunakan Ruth ini untuk Ruth yang adalah suka bekerja. Lalu dia juga menggunakan Boaz. Dia menggunakan hal-hal yang lain yang harus mencukupkan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Luar biasa. Tuhan izinkan kadang-kadang kita hampir kosong dulu, baru ketika kita berseru kepadanya, lalu Tuhan isi saudara-saudara. Nah, jadi jangan begitu ada di kita, jangan pernah takut untuk dikosongkan. Jangan ya. Jangan takut untuk dikosongkan. Biarkan kita, karena Tuhan pun mendidik kita, memberikan teladan kepada kita, memberi yang terbaik. Kalau kita baca dalam buku Filipi pasal 2, apa yang Tuhan berikan kepada kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, dari Filipi pasal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita demikian. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan dirinya sebagai manusia. Lalu dikatakan di ayat yang ke-8 ini tadi, dan taat sampai mati. Inilah yang diberikan oleh Yesus, nyawa hidupnya dia sudah berikan. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan pernah takut untuk
memberi ataupun menolong sesama, karena firman Tuhan juga mengatakan kepada kita dengan jelas, lebih diberkati orang yang memberi daripada orang yang menerima. Jadi memang enak sekali kita kalau menerima, tapi firman katakan lebih diberkati orang yang memberi daripada orang yang menerima. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ikutlah menderita, ikutlah menanggung salib, menanggung kuk. Karena janjinya mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat 20 tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu hal yang kita harus pegang bersama dengan Tuhan, adalah hal yang berikut. Kalau harus kita mengalami derita, mengalami kesusahan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan kepada kita demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, ini dia. Jadi ada penderitaan, kalau seperti sekarang ataupun dalam dunia kita ini ada namanya wabah. Itu keseluruhan. Nah, jadi kalau daya tahan tubuh kita lagi lemah, tubuh kita diserang, ya kita mengalami itu. Jadi itu bukan karena dosa, bukan karena yang lain-lain, tapi itulah namanya wabah yang menjadi bagian semua orang. Bisa saja mengenai semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapa-siapa dia. Tapi saudara-saudara, kalau kita harus menderita karena kesalahan kita, karena kekeliruan kita, karena disebut tadi kejahatan, karena pembunuhan, karena pemberontakan, nah ini kita harus bertobat. Ya, harus bertobat. Kalau ada penderitaan seperti itu, terima. Jangan lagi melawan. Ya, jangan melawan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Lalu, dalam menjalani kehidupan kita, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita satu kabar baik. Ya, ini satu kabar baik. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, entahkah itu penderitaan karena sakit, mungkin penderitaan karena ekonomi global yang lagi rusak, ataupun mungkin karena situasi alam yang tidak bersahabat, katakanlah bencana alam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pastikan kita berada di dalam tangan Tuhan. Pastikan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga itu tidak akan membuat kita mengatakan, kok saya ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak demikian, karena janji penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kita, saudara-saudara. Satu perkataan yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, dan di kesempatan itu disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu berikutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di bagian kedua ayat ini tadilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kebetulan beberapa kali saya melihat kendaraan atau katakanlah truk di satu tanjakan, dia tidak mampu untuk naik di tanjakan. Ya, mungkin ada dua penyebab. Satu adalah kelalaian supir, yang mungkin harus dia mulai dengan gigi 1 misalnya, tapi dia sudah masuk dari 2 atau 3, ya tentu di tengah jalan dia akan tidak naik di sana. Tapi ya, kesalahan yang berikut adalah hal yang berikut, melebihi muatan. Ya, melebihi muatan. Beberapa kali hal ini terjadi karena orang yang ada di dalamnya hanya satu, hanya supir. Tidak ada yang lain-lain yang menolong dia. Lalu ditanya, kenapa bisa demikian? Oh, ini muatannya terlalu berat. Ini muatannya terlalu begini, karena bos kami maunya seperti ini.
Maunya seperti ini. Inilah yang terjadi. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai umat-umatnya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita paling berbahagia, saudara-saudara. Jadi jangan saudara merasa susah. Kita seharusnya paling berbahagia. Mengapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi tidak akan diizinkan satu beban yang terlalu berat untuk kita bawa, kalau itu sudah di luar dari kemampuan kita. Dan inilah yang dicatatkan dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak melebihi kekuatanmu. Jadi dalam hal ini sebagai orang Kristen, kalau tadi di bagian awal orang Kristen itu bebas dari sakit, bebas dari kemiskinan, bebas dari masalah, ada pandangan yang sedikit keliru di sana. Tapi sebagai umat-umat Tuhan yang kita dekat dan berseru kepada Tuhan, maka kita akan selalu berpikir bahwa Tuhan kita menguatkan, Tuhan saya memampukan saya. Dan kita tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, saudara-saudara. Kenapa? Sedikit masalah begini, aduh menangis. Sedikit ada beban yang tidak seperti biasa, lari, tinggalkan Tuhan. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa saya dituntun oleh Tuhan. Di samping saya adalah Tuhan. Di tangan saya ini berada di tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan. Sehingga kita tidak akan takut. Sehingga kita tidak akan mundur. Karena inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pastikan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan sangat tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Tuhan sangat tahu kekuatan kita. Tuhan sangat tahu daya kita untuk memikul beban itu, memikul kuk itu, memikul salib itu. Tuhan sangat tahu. Dan janjinya, aku tidak akan mengizinkan sesuatu melebihi kekuatanmu. Aku tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi yang engkau harus pikul melebihi kemampuanmu. Inilah janji Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan, janjinya, kalaupun kita ada beban yang harus kita pikul, pastikan saudara-saudara kita selalu datang kepadanya. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu satu ayat yang berikut dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dan 31, firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti ini, saudara-saudara, yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Matius 10 ayat 30 dan 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di mata Tuhan, saudara sangat berharga. Di mata Tuhan, saudara dan saya sangat berharga. Dia sudah tebus dengan darahnya. Pastikan kita tetap bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mengetahui apa yang terjadi dalam diri kami, Bapa yang sangat mengetahui kekuatan kami. Kami puji nama-Mu Tuhan, dan tetaplah bersama dengan kami ketika kami menjalani hidup ini. Dengan pergumulan-pergumulan, dengan beban-beban yang ada, kami akan datang kepada Tuhan dan janji firman-Mu, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur menyembah Tuhan yang mengetahui kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kita akan menutup acara Vesper kita dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 35 dengan judul Yesus Bagaikan Gembala. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga
Untuk mengamini firman Tuhan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati Tuhan firman yang telah dibawakan oleh Pendeta Ginting agar dapat menjadi pedoman hidup bagi kami Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami selama satu hari ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekian ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan berjumpa lagi besok hari Sabat tanggal 4 April 2020 di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah di YouTube ataupun Facebook Hope Channel Borneo. Sekian, selamat Sabat dan Tuhan Yesus memberkati.